Barengan sama Oracle Card Indonesia teman-teman di readingan kali ini, dan kita bakalan baca siapa sih ya 5 sosok yang bakalan hadir, bakalan muncul dalam kehidupan kamu di Desember 2025. Katanya Desember itu kelabu, beneran gak sih kelabu? Tapi semoga sekelabu-kelabunya Desembernya kalian ya tetap bisa bersyukur ya, bersyukur untuk segala sesuatu. Kita aja masih dikasih hidup ini, masih bisa dikasih nafas ini, sudah bersyukur banget kan ya. Right ya, kita bakalan baca sekarang ini buat kalian semua teman-teman Scorpio. Teman-teman Scorpio, bacaan ini general ya dan monthly reading, jadi setiap bulan kalian boleh ketemukan gitu kan ya di readingan dengan tema yang sama dengan bulan yang berbeda ya, monthly reading teman-teman, tapi general, jadi ini umum buat siapa aja boleh, buat cewek boleh, buat cowok boleh ya, general reading, buat cross watcher pun juga boleh, silahkan ya. Oke, Scorpio, still in this channel Oracle Card Indonesia. Just remember, follow, subscribe, like, and giving a positive comment, so I prepare for the beautiful word for you. Buat kalian semua yang masih belum pada subscribe di channel 1, 2, 3-nya Oracle Card Indonesia, yuk segera yuk, Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Semoga tiga-tiganya bermanfaat ya buat kamu semua, amin ya. Oke, yuk kita lihat 5 sosok, 5 orang yang bakal hadir, bakal muncul dalam hidup kamu di Desember ini. You got me feeling like yang pertama, skor Capricorn, kok Scorpio. Capricorn ya, Capricorn orangnya asik sih, maksudnya dalam artian kalau misalkan kamu ajak buat main oke, gitu kan ya, buat curhat enggak sih ya, tapi kalau buat seneng-seneng gitu oke lah gitu, main yuk kesini gitu ya, dia tahu tuh tempat-tempat yang oke gitu loh teman-teman ya. Orangnya cukup menarik ya, menarik dalam artian bukan segi fisik ya teman-teman ya, tapi lebih ke kepribadian. Jadi kalau misalkan kamu mau hore-hore gitu kan, ajaklah dia gitu, itu benar-benar yang menyenangkan gitu. Right, terus kalau kita lihat di sini kedatangannya dia ya, itu banyak membawa kesempatan, peluang ya, tapi juga kamu mesti juga hati-hati ya, jaga jarak ya teman-teman ya, jangan terlalu dekat atau jangan terlalu akrab juga ya, jadi pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan saja. Ya, hadirnya dia bawa sosok sih teman-teman, gak terlalu yang namanya wow banget gitu, hanya untuk kayak sekedar maintenance temen gitu ya, sebuah hubungan, jumpa yuk, ketemu yuk gitu loh ya, kurang lebih sih kayak gitu sih teman-teman. Jadi enggak, kalau dibilang nothing special kan enggak juga ya, karena setiap kali perjumpaan kita dengan seseorang pasti spesial lah gitu. Alam semesta tidak akan yang namanya membiarkan kita ketemu dengan orang yang kayak nggak ada maknanya atau nggak ada meaningnya yang kayak gitu ya. Oke, yang pertama yang bakalan hadir ada Capricorn ya. Lalu yang selanjutnya yang kedua, ada Cancer ya, ada Cancer. Ini orang yang introvert ya, orangnya cukup introvert, orangnya cukup tertutup dan gak gampang sih terbuka ya sama orang lain. Dan kalau misalkan dilihat semua tuh kayak ditanggung sendiri gitu loh teman-teman ya, semuanya ditelan sendiri, dan dia itu ada perasaan-perasaan yang disembunyiin ya dari kamu, artinya perasaan yang tidak sejujurnya. Contoh, sakit tapi bilangnya nggak sakit gitu, terus luka tapi bilangnya nggak luka gitu, suka tapi bilangnya nggak suka gitu, itu juga bisa ya. Kita lihat
Sudah janjian yang jelas untuk ketemu ya sama kamu, udah janjian, udah apa ya, kayak sudah direncanakan gitu, direncanakan ketemunya sama kamu. Ya kita janjian yuk bulan Desember ya, kita jumpa tanggal sekian kayak gitu ya. Dan bakalan datang ya, karena memang sudah berjanji satu sama lainnya. Nggak apa-apa sih teman-teman ya, memang ketemunya memang sudah janjian dan hal-hal yang menyenangkan sih. Jadi bukan kayak bikin kamu deg-degan, terus bikin apa sih kayak berita-berita yang kayak gimana gitu, enggak sih ya, tapi lebih ke kayak ngajakin seneng-seneng gitu. Nonton yuk gitu loh. Apain yuk gitu ya, seperti itu. Itu yang kedua teman-teman. Sekarang kita lihat untuk sosok yang ketiga. Yang ketiga ini ada Gemini atau Virgo ya, antara itu. Orangnya gampang bosen ya, dikit-dikit bosen, dikit bosen kayak gitu loh teman-teman. Dan ini kayak sekedar lewat sih, artinya kayak misal dikenalin nama temen gitu, kebetulan si temen ini ngajakin dia gitu. Nah ini sih orangnya ya, dan orangnya cukup menarik ya, talkative, cerewet juga ya, jadi banyak-banyak cerita kalau misalkan mau ketemu sama kamu, sama temenmu gitu ya, banyak-banyak juga kalian cerita. Yang jelas tuh kan sesaat doang ya, sesaat lewat doang dan melalui temen sih ini ya, dan hal-hal yang kaitannya dengan sering terjadi. Jadi temenmu ini bawa temen, dan kebetulan yang dibawa temen ini adalah yang terbaca ini gitu loh teman-teman, dan ini udah bolak-balik si temenmu ini ketemu sama kamu kayak gitu ya. Jadi bukan cerita kayak sebentar dua bentar gitu ya, tentang suatu langkah, tentang suatu action, tentang sesuatu hal yang harus dilakukan ya, dan sering kali mengunjungi atau datang ya. Oke, ini yang ketiga teman-teman. Nah sekarang kita akan lihat yang kelima. Kok 5, 4 aja belum ya. Yang keempat ada Pisces ya. Orangnya gampang kepikiran banget, jadi dikit-dikit dipikirin kayak begitu. Gampang kepikiran, suka berhayal, berandai-andai gitu. Ya. Tapi kalau dia udah sayang sama orang, dia sayang banget orangnya ya. Pisces, introvert, gak gampang terbuka sama orang lain ya. Sekarang kita lihat ada orangnya, kalau kita bilang ada kan tipikal orang yang kalau misalkan diajak bicara atau apa tuh udah langsung gitu ya, udah langsung saset gitu. Tapi ada tipikal orang yang harus nunggu dulu. Nah ini kebetulan tipe yang menunda dulu, lihat dulu, menganalisis dulu ya, seperti itu. Lalu peragu, orangnya agak peragu, dan banyak sekali hubungan-hubungan yang tidak jelas yang dia lakukan ya, artinya gantung gitu loh teman-teman, dia gantung, dia juga suka menggantung hubungan ya, dan dia juga suka digantung gitu loh. Waduh, ketemunya sama orang-orang yang suka menggantung ya, seperti itu. Hal-hal yang kalian bicarakan adalah hal-hal yang kaitannya dengan masa depan ya, tentang sesuatu hal yang bisa jadi minjem duit juga bisa nih teman-teman. Waduh, atau mengembalikan ya, kemungkinan besar seperti itu bisa ya. Oke, tapi yang jelas tidak ada sesuatu hal yang bikin deg-degan juga, enggak ya. Kalau dikembaliin kan syukur-syukur kan ya. Right. Yang keempat ya, selanjutnya yang kelima, kita bakalan lihat siapa yang bakalan hadir, siapa yang bakalan muncul. Keluarga ini ya, keluarga, dan orangnya cukup perasa ya, cukup baperan kayak gitu. Tapi datangnya untuk membantu sih teman-teman ya, membantu kamu, menunjukkan support, menunjukkan kasih, menunjukkan perhatian ya, kedatangannya dia seperti itu, dan membantu sih melakukan hal-hal yang mungkin juga dia tidak pernah lakukan sebelumnya ya, seperti itu. Ini challenge ini kaitannya dengan
suatu hal yang oke. Mungkin akan bicara ya teman-teman ya tentang hal-hal yang mungkin kemarin-kemarin itu tertunda ya. Menyelesaikan sesuatu hal yang masih belum selesai. Ini juga bisa. Oke, ya. Yang jelas kalau misalkan yang kelima ini kudu hati-hati masalah yang kaitannya dengan komunikasi ya teman-teman, seperti itu. Oke. Alright, kita jumpa lagi di next month, bulan depan ya. Semoga bulan depan yang datang yang lebih baik lagi ya. Walaupun yang sekarang pun juga baik teman-teman ya, tapi siapa tahu dengan vibrasi yang jauh lebih baik yang datang juga akan jauh lebih baik. Oke ya teman-teman. Kita jumpa lagi di next video dengan cerita-cerita yang berbeda, dengan zodiak yang berbeda pula, dan tema-tema yang berbeda. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day.